Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai aneka persoalan, dan kita dapat melihat berbagai aneka persoalan itu dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan acara pada hari ini mengambil tema gereja dan kemanusiaan di masa depan. Dan bersama dengan kita sudah hadir Bapak Denny Boy Saragih, PhD. Selamat datang, Pak. Ini dipanggil Pak Denny atau Pak Boy? Pak Denny aja. Pak Denny saja. Ya, terima kasih. Ya, Pak Denny Saragih, terima kasih Pak sudah hadir boleh di studio. Bapak mengajar di Ukrida? Ya, saya dosen di Ukrida, mata kuliah etika dan moralitas, tapi juga nilai-nilai Kristiani yang membahas euthanasia dan aborsi. Membahas euthanasia dan aborsi. Ya, Pak, kita mengambil tema ini gereja dan kemanusiaan di masa depan. Saya mau melihat persis pada saat COVID seperti itu ya. Lalu kemudian sebagian besar gereja, saya katakan saja ya, sebagian besar gereja di Indonesia yang mungkin sebelumnya oke lah memakai teknologi multimedia, tapi pandemi COVID ini sungguh membuat syok. Bukan hanya syok dalam arti memang pandemi ini mengkhawatirkan dalam segi kesehatan ya, tetapi bagaimana lalu kemudian gereja merawat iman gitu ya, umat. Dibuatlah kebaktian online, lalu kemudian teknologi dipersiapkan, lalu kemudian liturginya bagaimana, lalu kemudian pelaksanaan sakramen juga harus bagaimana begitu ya, realitas pandemi seperti ini, lalu kemudian secara teologis apakah sah atau tidak begitu dan sebagainya. Nah, tema pada saatnya gereja dan kemanusiaan di masa depan. Apakah kira-kira di masa depan apakah yang seperti ini tetap dianggap bisa dianggap ya biasa ini akan terus berlangsung, atau bisa mungkin lebih hebatkah begitu ya perkembangannya di masa depan nanti, Pak? Iya. Ya, saya kira itu nanti akan semakin menantang ya dari segi hakikat iman Kristen dan juga hakikat beribadah, secara khusus hakikat kemanusiaan itu. Karena apa? Karena telah terjadi perkembangan yang sangat besar bahkan sebelum pandemi sebenarnya, tapi yang pandemi ini mempercepat perkembangan itu. Misalnya Sophia, robot yang dihasilkan oleh Hanson Robotics di Hong Kong itu sudah jadi warga negara. Sudah jadi citizen, warga negara? Iya, dikasih warga negara oleh Arab Saudi. Ya, nah jadi orang jadi bertanya, apakah kalau misalnya sudah bisa jadi warga negara, apakah kalau robot bisa jadi warga gereja gitu, misalnya dibaptis, atau misalnya naik CD, atau bahkan kalau misalnya ada yang pingin kawin sama robot, boleh nggak kawin sama robot, misalnya begitu ya. Kemudian di Inggris itu sudah ada juga Church of England menyetujui penggunaan Alexa dari Amazon itu untuk berdoa dan juga membacakan pengakuan iman misalnya. Jadi semacam katekisasi keluarga gitu. Jadi bagaimana, apakah ini bisa diadopsi juga dalam kehidupan gereja di Indonesia? Bahkan sudah ada mungkin di beberapa agama ada pengkhotbah robot gitu ya. Jadi robot yang jadi imam atau memimpin ibadah, dan orang sudah mulai misalnya menciptakan sejenis kekekalan ya. Jadi hidup kekal itu bukan lagi di surga tapi di jaringan internet misalnya gitu ya. Di jaringan internet. Di jaringan internet, dan bahkan sudah ada diciptakan namanya Society for Deceased Person. Jadi komunitas untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, di mana data-data katakanlah personalnya diupload di situ, dan dia
seperti bisa berinteraksi dengan kita, karena sekarang kan orang berinteraksi pakai sosial media ya. Jika misalnya kita chat dengan WA, dia bisa balas WA kita, dan dia balas itu menggunakan data-data yang dimiliki orang itu selama dia hidup, dan sepertinya dia masih ada di antara kita. Jadi itu disebut dengan kekekalan dalam jaringan. Jadi kalau kita mau invest misalnya diri kita konstruk sedemikian rupa, dan semua data itu kita masukkan dalam jaringan. Nanti setelah kita meninggal dunia, misalnya kalau istri saya misalnya atau anak saya masih bisa berkomunikasi dengan data itu, dan sepertinya dia akan menerima jawaban yang sama dengan jawaban saya gitu kira-kira. Oh, jadi data-datanya itu diinstal apa bagaimana? Ya, dimasukkan dalam program. Ya, itu sedang dikerjakan oleh para ilmuwan di MIT sekarang, namanya Eternimi. Jadi itu semacam profil profil online yang kalau diinstalkan ke AI atau artificial intelligence, dia akan bisa menggunakan data itu untuk menjawab keluarga dekat saya, sehingga sepertinya saya yang menjawab karena jawabannya persis dengan karakter saya gitu. Begitu ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi penemuan? Ini kan bukan sekadar penemuan teknologi ya. Apa yang sebetulnya yang ingin dicari atau ingin dicapai begitu ya oleh manusia melalui penemuan-penemuan seperti itu. Begitu. Ini yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu sebagai makhluk religius itu nggak bisa disangkal. Kita ini makhluk religius kok. Jadi sehingga ketika teknologi juga merambah ke area situ, misalnya adanya AI atau robot misalnya, kemudian adanya jaringan internet, kemudian adanya profil sosial media, maka dimensi agama juga masuk ke situ, dan ini adalah ekspresinya. Karena manusia pada dasarnya makhluk spiritual, dia butuh koneksi. Manusia itu makhluk spiritual. Iya. Jadi dia butuh koneksi, dia butuh komunitas, dia butuh value, dan ini semua kemudian masuk dan dibawa ke dalam teknologi yang baru ini. Dibawa dalam teknologi yang baru ini. Tapi mengapa lewat robot begitu? Janganlah dulu ya. Robot sebagai citizen itu bagaimana? Siapa manusia begitu di hadapan bisa robot juga sebagai citizen? Apa yang ada di di benak begitu ya? Yang menciptakan atau yang menemukan seperti itu. Jadi dalam katakanlah 20 tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang luar biasa dalam teknologi informasi. Kita juga semua tahu. Jadi sebenarnya setiap hari kita berhubungan dengan robot. Jadi di handphone kita itu ada robot sebenarnya. Ya, kemudian kalau kita pakai Google, itu robot sebenarnya mengoperasi. Cuma dia nggak disebut robot, ya, kita bilang aja Google aja gitu. Tapi dia adalah sejenis artificial intelligence, ya, artificial intelligence yang spesifik. Ya, jadi namanya itu artificial intelligence yang terbatas atau narrow AI namanya, ya. Tapi kemudian para ahli meramalkan dalam waktu 50 tahun ke depan, kemungkinan ini masih ramalan ya, akan tercipta yang disebut dengan general AI atau artificial intelligence yang general. Artinya dia bisa berpikir sudah seperti manusia. Kalau selama ini kan artificial intelligence itu cuman spesifik dia, misalnya katakanlah Google ya, gitu. Itu kan AI yang mengoperasikan. Dia hanya spesifik soal mencari data yang relevan sesuai dengan search kita. Jadi search engine. Ya. Tapi kemudian bagaimana kalau dia bukan hanya bisa mencari, dia bisa menganalisis, dia bisa bicara dengan kita, dia bisa berkomunikasi seperti mungkin katakanlah Jarvis dalam film Iron Man gitu. Nah, itu disebut dengan general AI. Jadi dia punya satu kompleksitas berpikir, dan itu makin lama makin berkembang dengan adanya apa yang disebut dengan machine learning ya. Jadi AI itu ketika diciptakan nggak pintar dulu. Jadi dia seperti anak kecil, tapi kemudian dia pelan-pelan berlatih begitu ya. Dia seperti anak-anak begitu. Latihan tengkurap, nanti latihan merangkak, latihan jalan, latihan makan dan sebagainya begitu. Jadi makin lama makin pintar. Jadi kalau nanti dia betul-betul sangat pintar, bagaimana kalau dia sudah mencapai level di mana dia punya banyak yang bisa dia kerjakan dengan data yang tersedia. Nah, karena itulah maka orang berpikiran, apakah kelak dia bisa katakanlah tahu yang benar dan salah? Apakah dia kelak bisa juga menjadi teman kita? Apakah dia juga bisa menderita, merasakan sakit, misalnya kalau dia diterminasi, apakah dia ada existential suffering gitu ya? Atau pertanyaan eksistensial, Tuhan mengapa ini terjadi pada kami? Begitu? Iya, dan apakah dia punya satu saya?
satu satu roh kita bilang, satu jiwa dalam dirinya itu. Nah, pertanyaan ini yang membuat makanya muncul yang tadi itu, apakah kelak di kemudian hari mereka bisa jadi warga gereja? Iya. Apakah kelak di kemudian hari mereka bisa misalnya ya ikut terlibat dalam ibadah Kristiani atau menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau kelak misalnya, kalau sekarang kan sudah banyak orang ya, kami sekeluarga adalah saya, ini istri saya, ini anak saya, ini anjing saya, kan udah banyak sekarang gitu ya. Jadi anjing, kucing itu bagian dari keluarganya. Apakah di kemudian hari kelak nanti ada ini saya, ini istri saya, ini anjing saya, ini AI saya gitu. Jadi keluarga itu adalah satu yang sudah lebih luas. Nah, ini yang saya bilang pertanyaan tentang kemanusiaan di masa depan. Bagaimana kita menyikapi itu? Kembali soal yang tadi di awal, robot menjadi citizen itu dasarnya apa? Waktu itu memang semacam apa ya, ada unsur marketing gimmick juga ya. Jadi Hanson Robotics yang di Hong Kong itu menciptakan Sophia yang bisa ekspresi mukanya itu menyerupai manusia. Ya, kemudian dia diwawancarai dan kemudian katakanlah dia berbicara di pertemuan PBB tentang pentingnya manusia dan robot hidup bersama di masa depan. Lalu kemudian, karena itu konferensinya dilakukan di Arab Saudi, lalu Arab Saudi mengapresiasi ceramah yang diberikan oleh Sophia ini, walaupun ceramah itu semacam simulasi sebenarnya, diberikanlah dia penghargaan dengan menjadi warga negara di sana. Tapi lagi-lagi ya, teknologi kan yang ini yang saya pahami ya, tetap sebagai alat kan, sebagai tools begitu. Seberapapun canggihnya itu ya, dia tetap alat, dia tetap tools yang saya gunakan, yang saya pakai. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Bapak, ini nanti di masa depan seolah-olah teknologi bukan cuma sebagai alat, sebagai tools, tetapi jadi semacam sebagai bagian begitu. Iya. Sebenarnya secara nggak sadar itu sudah terjadi. Misalnya dengan handphone kita, di handphone kita itu kan ada AI. Dan AI itu sebenarnya berfungsi mengatur segala macam kehidupan kita sehari-hari, kalender kita, email kita, segala macam dan seterusnya. Jadi dia sudah punya data. Jadi sebenarnya tanpa sadar orang sudah berinteraksi dengan AI setiap hari ya. Dan yang paling menarik adalah begini, sebenarnya kalau kita kumpulkan misalnya ya, apa yang kita gunakan kan Google Apps itu kan banyak yang gratis ya. Misalnya punya ibu gitu ya. Kalau data-data ibu yang ada di Google itu dikumpulkan itu bisa sampai ribuan halaman. Ibu aja mungkin kalau nulis tentang diri saya, Danny Boy, saya tulis mungkin nggak sampai 100 halaman gitu. Tapi Google, kalau data saya diambil dari semua dari Google itu ribuan halaman. Jadi dia punya data yang begitu banyak tentang saya. Ya. Jadi dan manusia nggak bisa mengolah itu dan nggak punya waktu mengolah itu, tapi sebuah AI itu bisa mengolah. Dan jangan heran, makanya kalau kita buka Google tiba-tiba ada iklan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita beli di mana atau kita buka Tokopedia. Dia seperti tahu apa yang kita inginkan begitu. Iya, bahkan di Facebook kita, di Facebook kita, semua itu akan dipakai. Jangan-jangan apa yang dalam benak kita pun dia tahu begitu. Tidaknya dia mengkondisikan seolah-olah dia tahu gitu. Iya. Itu yang saya tangkap. Jadi mengkondisikan seolah dia tahu tentang siapa kita, karena kan berangkat dari data-data yang memang dia tahu begitu ya. Jadi dia semacam mengkolek begitu ya data-data yang dia dapat dari kita, lalu kemudian diolah sedemikian rupa begitu. Tapi saya masih punya pertanyaan nih. Tapi nanti di segmen yang kedua ya Pak. Baik, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, sahabat, dalam program Krida Bagimu Negeri bersama saya Pendeta Santiani Manurung. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema gereja dan kemanusiaan di masa depan. Dan bersama dengan kita sudah hadir Bapak Denny Boy Saragi, PhD. Di segmen yang pertama, Bapak Denny menjelaskan begitu ya, secara umum itu ya. Tapi lagi-lagi nih Pak, saya kejar begitu ya. Secanggih-canggihnya teknologi, ya, secanggih-canggihnya robot, tapi bagaimanapun lagi-lagi robot itu kan bukan manusia ya. Ada yang spesifik gitu dalam manusia. Pertanyaan filsafat begitu ya. Pertanyaan orang-orang yang mencari begitu ya. Entah itu kita sebut saja beragama ataupun tidak begitu. Pertanyaan eksistensial, siapakah manusia itu kan begitu ya. Lalu kemudian hadirlah robot begitu ya, secanggih-canggihnya begitu. Apakah sungguh-sungguh dia adalah manusia? Berangkat dari, saya ingat film Her ya. Jadi ada seorang yang mengalami semacam kesepian ya, depresi, lalu kemudian dia mengupgrade sedemikian rupa lah komputernya, punya AI, dan dia beri nama Samantha. Sosok perempuan, rasanya mungkin kita bisa tebak begitu ya. Dia mengalami kesepian, lalu kemudian dia berkomunikasi bersama dengan Samantha, lalu kemudian dia merasakan semacam kehangatan karena selama ini mungkin merasa kesepian. Apakah ini bagian dari jawaban manusia kepada ironi manusia juga begitu? Minta tanggapannya Pak. Ya, menurut saya ini adalah gambaran dari dunia di mana kita sekarang hidup. Ya, artinya dunia di mana kita sekarang hidup adalah dunia yang sangat dikontrol, ditentukan, dan dikuasai oleh teknologi. Sehingga karena itu nggak ada aspek kehidupan kita yang tidak terpengaruh oleh teknologi. Tadi ibadah juga dan segala macam. Pada akhirnya seperti tadi kata Ibu ya, pertanyaan filosofis tentang siapa manusia pun kemudian dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ini, bahkan sedikit banyak ditentukan oleh ahli-ahli teknologi, ya, sehingga kita mulai katakanlah mempertanyakan apakah manusia itu bisa dipahami seperti sebuah mesin, gitu ya, karena apakah dia bisa berdarah gitu, apa dia bisa merasa sakit hati atau menangis atau menjerit kepada Tuhan? Kalau pilihan kita itu adalah semacam sesuatu yang bisa dikonstruksi sebagai 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1. Misalnya, saya akan menikah dengan dia, ya atau tidak. Atau dengan dia, ya atau tidak. Dan lalu kemudian itu disimulasikan menjadi satu yang kompleks. Itu adalah cara orang melihat bahwa manusia itu adalah seperti sebuah mesin. Tapi saya yakin bahwa itu tidak sepenuhnya menggambarkan manusia. Ya, jadi ada bidang kemanusiaan yang tidak bisa dimaknai seperti bagaimana mesin bekerja. Ya, manusia memang ada unsurnya yang seperti mesin, tapi juga ada bagiannya yang tidak seperti mesin. Yang kita bicara teknik begitu ya. Oke begitu, tetapi ya di satu sisi teknologi kita akui begitu ya, sangat menolong, membantu, efektif, efisien begitu ya. Lalu kemudian ya itu tadi pertanyaan tentang manusia begitu. Atau bayangkan seorang ibu atau ayah gitu ya menyuapi anaknya gitu, lalu kemudian ada AI di sebelahnya, robot di sebelahnya, minta dong berdoa gitu bersama, itu gimana menurut pandangan Pak itu? Iya, jadi ada plus minusnya sebenarnya ya. Jadi satu sisi dunia kita yang semakin sekuler, agama semakin terpinggir, tapi di sisi lain ada orang yang merasa beberapa kata-kata religius itu adalah satu warisan yang bermakna gitu. Itu menarik, di sisi satu sekuler, agama
ya diakui ya kadang-kadang sering dinyinyir begitu Iya. ya. Tapi jauh dalam lubuk hati manusia ternyata manusia mencari Iya. begitu kan. Kayak misalnya Tentang makna hidupnya betul, begitu. Kayak saya waktu di Inggris Lalu dulu kembali ya. juga ke spiritualitas tapi Betul, lewat iya. bukankah itu ironi, Mas? Ironi, iya. Kayak dulu saya waktu di Inggris tuh ya, banyak orang yang nggak mau ke gereja. Tapi kalau kawin pingin di gereja. Nah, itu kan Karena kalau kawin tidak di gereja rasanya nggak meaningful gitu. Jadi sama seperti kalau kayak di situ ya, orang ya makan aja. Tapi bagus juga ya kalau makan itu ada yang saying grace yang biasa gitu. Dengan udah ketik aja klik gitu ya. mengapa bukan dia saja gitu yang say grace kepada Tuhan begitu. Iya. Sekaligus batin kepada anaknya ya. Ya, itulah yang sudah hilang dari dari dunia di mana kita sekarang. Jadi saya bilang itu kayak bahasa kerennya itu the loss of transcendence. The loss of transcendence. Iya, segala sesuatu yang transenden itu sudah hilang. Bahkan diartikan secara materialistik. Misalnya tadi hidup kekal. Hidup kekal itu bukan diartikan setelah kita mati maka kita punya roh yang bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, tapi diartikan sebagai mind uploading. Jadi otak saya upload ke jaringan itu, Dan itu dengan kekal. begitu, dengan cara begitu saya hidup kekal selama-lamanya saya di jaringan itu. Karena mungkin dia berpikir ya, siapa aku manusia yaitu pada otaknya begitu. Iya, pada informasi. Saya adalah informasi. Jadi kalau kumpulan informasi saya itu saya masukkan ke jaringan, maka itu adalah saya. Walaupun the I yang ada di situ dengan the I yang ada saya itu berbeda. Berbeda. Iya. Ya pasti itu bukan saya gitu. Itu entah ada I atau enggak juga nggak tahu. Menurut saya sih nggak ada gitu sebenarnya. Nggak ada. Tapi mungkin orang merasa gini, ada sebuah saya yang adalah saya dengan ada sebuah saya yang dipersepsi orang. Jadi saya juga hidup dalam pikiran istri saya, anak saya, dan seterusnya. Nah, saya yang hidup dalam pikiran istri saya dan anak saya itulah yang mungkin mau ditransfer ke dalam komputer itu. Sayanya sendiri nggak akan bisa ditransfer. Tapi saya yang ada di persepsi istri saya bisa ditransfer ke situ. Iya, jadi hanya sebatas itu saja ya. Tetapi tentang esensi itu apakah bisa begitu masuk kan belum tentu. Rohnya saya nggak bisa ditransfer ke sana. Rohnya saya nggak bisa. Tapi memori. Tapi gini, kembali lagi gitu. Karena ada orang mengatakan manusia itu hanyalah sekumpulan informasi. Jadi yang namanya roh itu adalah sekumpulan informasi. Nah itulah karena manusia diartikan dalam kategori yang yang dibuat berdasarkan murni komputer gitu. Padahal manusia bukan komputer. Gitu ya. Misalnya contohnya komputer nggak tahu benar dan salah. Kecuali dia diprogram untuk benar dan salah. Jadi waktu dia bilang ini benar, ini salah, itu karena dia disimulasikan untuk mengatakan ini benar, ini salah. Sementara kan kita karena ada pertimbangan moral, kita menilai baik dan buruk. Kita bergumul begitu mempertimbangkan. Iya. Bukan sesuatu yang sekedar dimasukkan begitu. Betul, lalu kemudian automatically gitu. Iya. Ngomong begitu ya. Jadi dia terkesan seperti dia tahu benar dan salah karena begitu kompleksnya data yang dimasukkan itu. Jadi mungkin ada jutaan pilihan. Jadi seolah-olah dia mempertimbangkan, tapi sebenarnya dia memproses hanya dari mana pilihan ini yang alternatif sesuai dengan data yang dimasukkan kepada dia. Sebenarnya begitu. Jadi itu sebenarnya simulated decision. Bukan betul-betul itu pertimbangan moral yang secara sadar dilakukan oleh si saya yang di situ, yang tanda kutip saya virtual itu yang sebenarnya nggak ada gitu. Menurut Pak Denny melihat masa depan kalau seperti itu, kira-kira ini sesuatu yang promising nggak, yang menjanjikan nggak? Atau justru ada sisi gelapnya juga? Ya, semua teknologi pasti ada sisi baik dan buruknya ya. Jadi kalau misalnya kita ambil sisi baiknya, contohnya katakanlah metaverse ya. Sekarang sudah ada gereja di metaverse, sudah ada orang beribadah di sana. Ya itu ada sisi buruknya pasti, tapi ada sisi baiknya misalnya. Sisi positifnya apa, Pak? Sisi positifnya misalnya gini, pada akhirnya akan banyak orang yang beribadah di sana. Dan kalau tidak misalnya dilakukan sesuatu, ya pasti nanti yang akan beribadah di sana mungkin orang-orang yang mungkin pola ibadahnya tidak menghargai kekayaan warisan Christian faith atau iman Kristen. Tapi kalau ada kita yang mungkin tanda kutip menjadikan metaverse sebagai ladang misi kita, ya kita bermisi di sana, kita melayani di sana. Orang-orang yang hanya mau dijangkau dengan dunia metaverse dijangkau di sana. Tapi apakah terjadi sungguh-sungguh perjumpaan itu? Ya tidak. Jadi ibaratnya gini, mana lebih baik 8 atau
6, ya lebih baik 8. Tapi kalau katakan mana lebih baik 6 daripada 2, lebih baik 6. Jadi istilahnya gini, tentu saja paling baik itu adalah gereja yang betul-betul kita bisa bersekutu, berkoinonia, berdiakonia dan seterusnya ya. Tapi bagaimana dengan metaverse? Ya, buat orang yang hanya mau datang ke metaverse dan itu satu-satunya kesempatan bagi dia untuk mau beribadah, kita datangi ke sana. Itu prinsipnya. Jadi bukan karena itu yang terbaik, bukan. Tapi karena gini, selalu ya anugerah Tuhan nggak pernah kekurangan gitu. Selalu bisa mencukupi segala kelemahan kemanusiaan kita. Jadi metaverse itu dipandang sebagai apa? Media atau semacam ladang dalam tanda petik. Ketika ada orang di sana yang masuk, yang juga membutuhkan begitu ya, sentuhan begitu, kita hadir. Istilahnya kalau ada domba-domba yang hilang dan larinya hanya di metaverse, gembala yang baik harus pergi ke sana mencari domba yang hilang itu, karena dia adanya di sana. Kan kalau nggak bisa pendeta bilang, aku hanya mau melayani domba-domba yang ada di sini, yang di metaverse, goodbye, sayonara, nggak akan jumpa selama-lamanya, kan nggak bisa. Tapi bisa dipahami karena memang kan dunia teknologi kan dunia sendiri ya. Dunia yang tadi ya, kalau hanya melihat teknologi sebagai alat, ya kita as simple aja lihat sebagai alat. Tapi contoh sama kalau misalkan kita lihat pandemi lah ya, ada kan orang-orang yang memang saya nggak bisa beribadahnya lewat Zoom begitu. Apaan itu gitu ya? Selama saya masih lewat Zoom ada, saya nggak mau itu apa begitu ya? Saya pikir waktu itu hanya mengenai orang-orang yang sudah tua, ternyata enggak juga. Kaum remaja, kaum muda, anak-anak, setidaknya yang saya jumpai begitu ya, itu menyerah juga begitu. Lelah juga dengan melihat itu. Sedangkan di sisi lain perkembangan teknologi lagi dan terus cepat begitu. Itulah kita. Ada apa dengan manusia maksud saya? Kok bisa begitu ya, hanya orang tua? Iya, lalu kemudian ternyata tidak juga rasa cemas, rasa sepi, rasa bersekutu, gitu ya, beribadah ini apa begitu ya? Ternyata bukan hanya orang tua, tapi orang muda. Lalu kemudian datang lagi nih metaverse, nanti kita bisa beribadah di situ. Kita nggak menjumpai manusia, orang, sedangkan ya kalau ada di sana ya kita bisa jumpai itu sebagai ladang misi begitu. Iya, pada dasarnya gini, seperti yang kita juga kalau baca di Alkitab, yang namanya manusia itu adalah tubuh, jiwa, dan roh sebagai satu kesatuan ya. Tidak ada roh tanpa tubuh, tidak ada tubuh tanpa roh. Jadi kita ini adalah harus betul-betul menghayati apa yang sekarang mungkin teologi tubuh katanya gitu ya. Itu harus kita hayati, yaitu kita tanpa tubuh nggak bisa betul-betul mengekspresikan kemanusiaan kita yang terdalam. Itu makanya bukan hanya orang tua, betul remaja pun pasti ya nggak tersentuh dia, karena tubuhnya perlu disentuh dengan kehadiran, dengan melihat, dengan merasa, dengan berpegangan tangan. Sebenarnya kalau kayak sekarang ya dengan pandemi yang sudah turun di gereja nggak apa-apa mulai salaman, tapi betul-betul dibahas ya. Tapi habis salaman ya ini cuci tangan nggak apa-apa ya. Karena sentuhan itu, kedekatan itu memang betul-betul bagian dari hakikat kemanusiaan kita, nggak bisa kita hilangkan. Tapi di sisi lain memang dunia kita ini telah dibentuk dengan begitu luar biasa oleh teknologi. Karena apa? Karena orang-orang paling kaya sekarang adalah orang-orang teknologi. Dia punya uang, dia bisa mempengaruhi dunia. Dan yang paling menarik adalah mereka itu mempekerjakan dan meng-hire orang paling pintar dari seluruh dunia. Ya kan bisa kerja dari mana saja. Jadi orang-orang pintar sekarang kerja di mana? Kerja di Apple, kerja di Facebook, kerja di Google, kerja di Amazon dan seterusnya. Dan bahkan kadang-kadang gini, kalau kita lihat mereka itu saking ingin menguasainya, seolah-olah gini, kalau kamu pintar banget, jangan kerja tempat lain, tempat kami aja. Bahkan kalau kamu ngembangin sesuatu yang sangat hebat, nanti jadi saingan kami beli apps kamu itu, kasih beli mahal-mahal, supaya nggak berkembang. Jadi ini kan ada semacam bentuk kayak ini ya, menara Babel baru gitu ya, orang yang sangat powerful dengan penuh kekuasaan. Ingin menjangkau yang paling tinggi begitu. Betul. Dan mereka gini, punya targetnya sederhana tentang perilaku manusia. Yang penting kita sering berkunjung ke websitenya, sering menggunakan apps-nya berlama-lama, itu aja kan target mereka kan. Dengan begitu mereka bisa memonetize-nya gitu. Dan mereka mendesain sedemikian rupa agar kita sering melakukan itu dengan handphone kita, dengan laptop kita. Dan ya ini yang harus kita waspadai, bahwa di balik segala sesuatu yang kita gunakan itu ada perusahaan yang betul-betul
superpower yang punya kepentingan. Jadi ada pihak ketiga sebenarnya, bukan antara saya dengan komputer saya, tapi ada pihak ketiga yang mengontrol. Yang mengontrol ini, dan mereka itu sebenarnya mengumpul data dari kita waktu kita update apps, waktu kita menggunakan apps itu dan segala macam. Hampir tidak ada yang private lagi di Tidak ada yang private. ini. Ya itu yang kata Al Gore, mantan wapres Amerika, stalker ekonomi katanya. Jadi ekonomi para pengintip. Ya, jadi mereka mengintip data pribadi kita. Ya, dan itu mereka gunakan untuk advertisement, untuk segala macam dan komersialisasi lainnya. Dan ya, makanya ya kita harus sadar bahwa mungkin nggak ada dalam diri kita yang betul-betul private lagi sekarang. Baik, Pak. Kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, sahabat, dalam program Krida Bagimu Negeri. Ini adalah program kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini kita mengambil tema gereja dan kemanusiaan di masa depan. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan Bapak Denny Boy Saragi, PhD. Pak Denny, ini saya masih melanjutkan ya dari segmen yang kedua. Tadi Bapak katakan, kalau memang ada, katakanlah dalam tanda petik ya, umat ataupun domba yang ada di metaverse begitu. Dan mereka hanya mau ke sana. Lalu masa gereja diam saja? Masa sebagai pemimpin umat, katakanlah begitu, atau sebagai pelayan, masa diam saja? Ya kita jangkau mereka. Pertanyaan saya adalah, yang masuk dalam teknologi seperti itu, yang menggunakan teknologi seperti itu kan, kita tidak bisa pungkiri, hanya orang-orang yang punya akses. Hanya orang-orang yang punya uang. Lalu, apa yang bisa gereja lakukan di sana begitu? Apa yang bisa gereja wartakan kepada mereka? Apakah kalian ngapain di sini gitu? Apakah menegur? Apakah mengulik nuraninya atau apa begitu? Iya. Pertanyaan sangat menarik. Saya selalu yakin bahwa itu harus kita lihat dalam analogi seperti misionaris yang pergi berlintas budaya gitu. Jadi misalnya kalau ada orang misalnya katakanlah dari Jakarta ya, dia dipanggil bermisi katakanlah ke Mongolia gitu. Jadi pergi ke Mongolia. Jadi dia kan ke sana, dia belajar budayanya, dia belajar bahasanya, dia coba ngerti di sana, lalu kemudian setelah dia ada di sana, maka dia mungkin menciptakan komunitas di sana untuk orang itu bisa mengerti iman Kristen, menghayati komunitas Kristen, dan melayani dalam konteks panggilan Kristiani. Begitu juga kalau kita misalnya metaverse, kita harus melihat sebagai kayak dalam analogi seperti misi lintas budaya. Jadi ini budaya teknologi gitu. Budaya baru gitu budaya ya. Baru. Jadi, dunia baru gitu dunia ya. Baru ya. Jadi kalau dunia orang teknologi pergi ke sana, berarti pertama dia harus punya panggilan dulu. Kan nggak semuanya orang harus ke metaverse gitu. Jadi yang punya panggilan, yang meyakini bahwa dari Tuhan dia punya beban khusus ke metaverse, sama seperti
ada orang yang punya beban melayani para artis gitu ya kan. Nggak mungkin kalau melayani artis itu melayaninya di tikar gitu kan nggak cocok sama mereka. Ya kita ajak ngobrol di kafe misalnya gitu. Jadi kalau orang sekarang melayani di metaverse, dia harus juga siap mungkin dengan membayar harga yang cukup mahal gitu ke sana. Kemudian setelah mereka ada di sana, mereka belajar budaya di sana, pola pikir orang di sana. Lalu kemudian dia harus bisa membawa mereka kepada authentic Christianity. Gimana iman Kristen yang otentik gitu ya. Dalam artian berarti mereka harus juga belajar bahwa kehidupan nggak hanya metaverse saja. Jadi bagaimana mereka mungkin dari sana juga diajak kepada local community, komunitas lokal yang dimana mereka bisa betul-betul berfellowship gitu ya. Atau juga mereka bisa lebih seimbang. Di mana letak beribadah di metaverse, di mana letak beribadah yang mungkin harus di luar metaverse, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dewasa, lebih matang, dan menggunakan metaverse ya sebagai satu teknologi. Mungkin mereka pada awalnya this is my only world gitu ya, tapi kemudian mereka bisa menjadi lebih dewasa dan matang berteknologi. Jadi ini akan menjadi proses yang orang yang melayani di situ akan perlahan-lahan belajar juga. Jadi kan nggak ada orang yang ahli kan sekarang pelayanan di metaverse. Jadi kalau memang ada yang terpanggil, ya dia harus belajar sambil dia mengerjakan pelayanan itu. Iya. Jadi Pak Denny mengatakan bahwa gereja mesti siap begitu ya, menghadapi perubahan. Mudah-mudahan nanti ada anak STT atau katakanlah pendeta yang punya panggilan khusus. Saya panggilannya ke metaverse gitu. Tinggal sinode nanti mau nggak mendukung dari segi dana gitu. Khusus untuk itu dia pergi sebagai misionaris sana begitu ya. Iya. Ya, karena memang kan ya itu tadi ya, teknologi itu ternyata bukan hanya alat gitu. Iya. Tapi ya itu tadi seperti yang Pak Denny katakan, budaya, culture, dunia baru, dunia sendiri begitu. Jadi sebelum menjangkau ke sana, paham dan semacam hidup dalam dunia itu begitu ya. Karena kalau tidak, ya menjangkau mereka pun tidak begitu, karena kita sendiri belum nyaman begitu. Betul. Apalagi kira-kira Pak Denny yang bisa kita lakukan ini ya sebagai gereja? Ya mungkin kalau misalnya katakanlah dengan perkembangan terbaru ya, saya sebenarnya sih pengen juga misalnya kita belajar sama-sama gitu ya. Misalnya kalau ada orang yang sudah punya alat ke metaverse, coba kita ke metaverse dulu biar kita tahu. Saya belum pernah, hanya membaca dari penelitian-penelitian yang ada dan laporan-laporan yang ada. Tapi saya sudah coba, misalnya yang saya sudah coba itu misalnya replika. Replika itu katakanlah kita menciptakan Denny yang online gitu. Saya sudah ciptakan. Jadi itu jadi mirip kayak saya gitu. Saya coba ngobrol-ngobrol dengan dia. Walaupun ya saya nggak terlalu invest sekali di sana. Coba saya ingin tahu apa. Ya, Eternimi itu saya coba lihat website-nya, apakah saya bisa juga ikut program dan segala macam. Jadi gereja perlu belajar gitu, terbuka untuk belajar dan membuka pemikirannya supaya bisa menyikapi secara etis dan teologis dengan tepat dan akurat. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya mengatakan tidak begitu ya? Iya, kita harus belajar dan lihat ya. Kalau misalnya ada kesempatan, ya coba ikutin dan lihat apa yang terjadi di sana. Baru kita bisa mungkin memberikan pilihan secara objektif. Meskipun saya yakin gitu ya bahwa kemanusiaan kita nggak bisa hanya didikte oleh teknologi, itu sudah jelas. Tapi kita sebelum menyimpulkan dengan final gitu ya, kenapa kita nggak sama-sama ambil data yang selengkap-lengkapnya gitu supaya akurat. Jadi masuk dulu begitu ya, pahami dulu dunia, tapi tidak kehilangan tidak kehilangan esensi begitu ya, tidak kehilangan makna yang paling otentik begitu ya dalam tugas panggilan gereja. Pak Denny, kalau Pak Denny ditanya begitu ya, melihat gereja dan kemanusiaan di masa depan gitu, yang seperti ini, kira-kira untuk konteks Indonesia cocok nggak? Kita yang komunal gitu. Ya, gini, karena Indonesia itu beragam ya, ada Bhinneka Tunggal Ika katanya kan, ya kita macam-macam. Tapi menurut saya generasi baru, saya punya keponakan yang kuliah di teknologi informasi, mereka sangat friendly dengan ini. Ketika saya katakan, gimana menurut kalian ketika nanti ada general AI? Oh iya, itu pasti ada itu tulang, ntar lagi bakal muncul itu. Gimana? Ya, nggak apa-apa katanya. Jadi, generasi-generasi baru yang sangat technologically savvy ini,
mereka lebih friendly. Nah, mereka itu bisa menikmati, katakanlah, fellowship-nya model begitu. Jadi mereka berteman dan berfellowship melalui game. Kan di game itu ada, misalnya kalau orang main game, itu ada istilahnya, ada clan-nya gitu. Oh, di game. Sambil mereka main game, sambil mereka di klan itu mereka berbincang tentang pacar, berbincang tentang masa depan, tentang pendidikan. Bahkan abis itu udah selesai ya, kita ngerjain PR gitu. Begitu. Sambil mereka grup itu grup yang di gamernya itu. Nah, itu ada generasi seperti ini. Nah, ini yang menurut saya mungkin gereja harus mencermati. Secara umum memang nggak cocok, tapi generasi baru muncul gitu yang mungkin dengan dunia seperti itu mereka lebih friendly gitu. Dan mereka juga perlu kita jangkau gitu ya. Betul. Bahwa ternyata media atau sarana seperti itu pun mereka pakai untuk bisa ngobrol tentang apa saja begitu. Betul. Ya. Iya. Bahkan bisa menegur begitu ya, bahkan bisa mengingatkan begitu. Betul. Kalau dalam topik percakapan mungkin ada yang keliru atau ada yang salah dan sebagainya. Iya. Jadi bahkan ada saat yang cerita sama saya, nggak ngalami langsung, tapi teman saya. Jadi temannya ini kehilangan orang tuanya. Lalu dia tahu dalam kehidupan nyata ini, ya dia sangat sedih. Lalu mereka bertemu di Warcraft. Dan di situ mereka ngobrol. Dia duduk bersama-sama sampai 2 jam gitu. Kadang-kadang mereka nggak ngobrol, diam aja. Tapi dengan dia bersama-sama dalam game itu, dia merasa terhibur dan dikuatkan. Jadi kalau sekarang kan kita bilang ya ada orang meninggal, kita datang, kita duduk di situ, itu juga menguatkan dia. Ini enggak, jadi avatar dengan avatarnya yang saling menguatkan. Tapi orang yang di balik avatar itu merasa dikuatkan dengan orang ini bersedia situ. Dan gitu. Ya, mereka ngobrol-ngobrol dan itulah cara dia menghiburkan temannya itu. Gitu. Dan ya menarik ya. Saya nggak ngerti sih gitu, tapi ya ada anak-anak baru yang ngerti gitu. Ya, dan menjangkau mereka mungkin yang pada saat itu merasa nyamannya harus melalui media ya. Iya. Melalui alat gitu. Iya. Ya, Pak Denny terima kasih nih. Ini kita tiba di penghujung acara. Kira-kira apa yang bisa Pak Denny sampaikan ya secara umum atau kemudian meringkas nih topik yang kita sedang percakapkan ini, gereja dan kemanusiaan di masa depan. Iya. Saya kira yang pertama kita harus menyadari bahwa dunia di mana kita berada ini sangat dibentuk oleh teknologi informasi. Ya, jadi itu adalah kenyataan. Jadi dengan menyadari itu kita juga jadi sadar bahwa dalam konteks itu kadang-kadang kemanusiaan ditentukan juga oleh mereka. Jadi manusia diartikan seperti sebuah mesin. Ya. Nah, tapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa ada keterbatasan dalam konsepsi itu. Ya. Keterbatasannya adalah bahwa yang namanya benar dan salah, yang namanya roh, yang namanya katakanlah penderitaan itu nggak ada dalam mesin. Ya, itu hanya manusia yang memiliki pengalaman itu. Walaupun orang mencoba mengartikan seperti itu. Hal ini punya efek negatif ya. Efek negatif dalam pengertian kita harus menyadari bahwa ada superpower ekonomi di balik ini semua. Ya, mungkin tujuan mereka tidak sepenuhnya negatif, tapi ya bagi mereka yang penting kan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, karena itulah mereka punya kekuatan finansial yang sangat hebat, punya data yang sangat besar, punya AI yang paling canggih, dan itu bagi mereka yang penting adalah kita menggunakan apps-nya sesering mungkin, kita menggunakan webnya sesering mungkin, dan itu bagi mereka adalah uang berarti. Kita menggunakan produknya sesering mungkin, itu bagi mereka adalah uang. Dan karena itulah gereja menurut saya harus sadar dan waspada dengan hal ini, karena itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bisa kritis ya dengan kondisi itu, terus setia memberitakan firman Tuhan bahwa yang namanya manusia itu adalah ditentukan bukan I think therefore I am, tapi God loves me therefore I am. Saya eksis karena Allah mengasihi saya. Ya, dan dalam situasi seperti ini kita juga harus sadar ada sisi lain bahwa memang ada kok sekelompok atau kelompok generasi muda yang di gereja kita yang mungkin friendly banget dan hidupnya di dunia yang seperti ini. Kita juga harus berpikir bagaimana gereja setia kepada panggilannya untuk melayani mereka, untuk menolong mereka menyadari apa peran teknologi dalam kehidupan dan bagaimana manusia juga harus menyadari keterbatasan teknologi.
dan bagaimana mereka juga bisa menemukan Tuhannya, sesamanya, dan panggilannya di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Pak Denny Saragih. Jadi kita tidak bisa mengatakan sepenuhnya tidak ya begitu ya kepada teknologi, tapi kita juga bisa menimbang, memberikan pertimbangan etis dan kritis begitu ya pada teknologi. Terima kasih Pak Denny Boy Saragih sekali lagi. Dan sahabat, jika sahabat mau menyampaikan komentar ataupun pertanyaan, sahabat bisa menyampaikannya di kolom chat yang sudah kami sediakan. Dan saya percaya Bapak Denny Saragih dapat bersedia pasti dengan senang memberikan respon pada tanggapan maupun pertanyaan dari para sahabat. Kita akan berjumpa di pekan depan dalam program Krida Bagimu Negeri dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.